Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah yang semoga kita dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita wajib bersyukur dan terus kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada kita yang begitu banyak yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri dan senantiasa kita syukuri adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menapaki jalan ilmu, untuk senantiasa menuntut ilmu Allah tabaraka wa taala, menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Ini adalah kenikmatan yang besar dan ini adalah tanda kebaikan, dan semoga kita termasuk yang Allah berikan kebaikan ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan ia dalam masalah agamanya. Maka pemahaman yang Allah berikan kepada seorang hamba ini adalah kebaikan yang besar bagi hamba tersebut. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dipilih ini, yang mendapatkan kenikmatan yang besar ini. Ikhwati fillah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Usul Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita memasuki iman kepada hari kebangkitan. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitabnya, "Wan nasu idza matu yub'atsun." Manusia apabila telah wafat, mereka akan dibangkitkan. Wad dalilu qauluhu, dan dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanahlah, dari bumilah kami ciptakan kalian, dan padanya pula kami akan mengembalikan kalian, dan dari tanah tersebut pula kami keluarkan kalian pada waktu yang lain. Nah, ini dalil bahwasanya manusia setelah matinya akan dibangkitkan. Ini yang harus kita imani. Ini yang harus kita yakini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah menjelaskan al-usul tsalatsah, yaitu mengenal Rabb kita,
mengenal Allah tabaraka wa taala, kemudian mengenal agama kita beserta tingkatannya, rukun-rukunnya, juga mengenal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Intaqala ila aslin akhara wa huwal imanu bil ba'ts. Ya Syekh berpindah kepada pokok yang lainnya, yaitu beriman kepada hari berbangkit. Ya, bahwasanya yang dimaksud tidak sekedar kematian saja. Ya, kita telah mengetahui dan semua telah mengetahui, sampai-sampai orang kufar, ya, kemudian orang ateis dan az-zanadiqah, ya, orang-orang munafik, itu semuanya mereka mengetahui. Semua mereka mengetahui bahwasanya kematian itu adalah kepastian. Ya. Tidak ada salah seorang pun yang mengingkari kematian. Karena kematian itu perkara yang bisa dirasa, bisa diindra. Lakin nasya'na, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, lakin nasya'na fil ba'thi ba'dal maut. Akan tapi perkaranya adalah tentang kebangkitan setelah kematian. Ini yang banyak diingkari. Ya, semua manusia tidak ada yang mengingkari kematian. Bahkan orang-orang kufar pun meyakini bahwa kematian itu ada. Namun yang sebagian manusia ingkari, yang diingkari oleh orang kafir adalah kebangkitan setelah kematian tersebut. Ya, hadza huwa mahallun nizai bainal mu'minina wal kufar. Ya, ini yang menjadi perselisihan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kufar. Al-ba'tsu ba'dal maut. Kebangkitan setelah kematian. Ini yang diperselisihkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kufar. Wa huwa i'adatul ajsamil lati tafattat wa sarat ramiman wa turaban wa tafarraqat fil ard. Ya, kebangkitan itu adalah, ya, mengembalikan jasad yang sudah hancur, yang telah menjadi debu, menjadi tanah dan telah hancur di dalam bumi, di dalam tanah. Tu'adu wa tubna kama kanat. Dan jasad-jasad itu akan dikembalikan, akan dibangun kembali, disusun kembali sebagaimana sebelumnya. Li'annal qadira ala insya'iha awwala marratin qadirun ala i'adatiha. Thumma tunfakhu fiha al-arwahu thumma tataharraku wa tasiru minal quburi ilal mahsyar. Karena sesungguhnya yang mampu menciptakan pertama kali jasad-jasad tersebut, dia juga yang mampu untuk mengembalikan jasad-jasad tersebut apabila telah hancur, telah menjadi debu, telah menjadi tanah. Ya, kemudian akan ditiup kembali arwah-arwah, ruh-ruh, ya, kepada jasad-jasad tersebut sehingga jasad tersebut kembali bergerak dan berjalan dari kuburnya menuju padang mahsyar. Ya, ini yang diingkari oleh orang-orang kufar. Kebangkitan di mana jasad yang sudah hancur, yang sudah menjadi debu, yang sudah menjadi tanah, ya sudah berpencar-pencar, maka yang pertama kali yang menciptakannya dialah yang mampu untuk mengembalikan jasad-jasad tersebut dan akan ditiupkan padanya ruh, yaitu Allah tabaraka wa taala. Tidak ada makhluk yang mampu seperti ini, maka Allah tabaraka wa taala yang akan mengembalikan jasad-jasad tersebut seperti dahulu, ya, sebelum dikubur, sebelum hancur. Firman-Nya Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 43, ikhwati fillah, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Pada hari
mereka keluar dari kubur-kubur mereka dengan cepat, seolah-olah mereka pergi bersegera kepada berhala-berhala mereka sewaktu di dunia, sewaktu masih di dunia. Juga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 7 sampai 8. Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da'i. Mereka keluar dari kubur-kubur mereka ya seperti belalang-belalang yang berterbangan. Ya, dengan dengan penuh, dengan patuh mereka segera kepada penyeru tersebut. Ahadun yatakhallafu. Ya, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Jadi nanti dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dari kubur-kubur mereka. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Fahadzal ba'su haqqun la raiba fihi. Maka ini adalah hari kebangkitan yang hak, yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan ikhwati fillah, "Wa man ankarahu fahuwa kafirun billahi azza wa jalla." Barang siapa mengingkari hari kebangkitan, maka dia telah kufur terhadap Allah azza wa jalla. Dan iman itu, iman kepada hari berbangkit adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentangnya, yang hadis ini sudah kita lewati tentang tingkatan agama kita Islam, iman dan ihsan. Kata Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang panjang itu, diantaranya sabda beliau, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir maupun yang buruknya. Ya, ini beriman kepada hari akhir. Di antaranya adalah beriman kepada hari kebangkitan. Karena iman kepada hari akhir adalah iman kepada kematian dan apa yang terjadi setelah kematian tersebut. Di antara beriman kepada hari akhir. Maka barang siapa yang tidak beriman kepada hari kebangkitan dan hari akhir, dia telah kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia bersaksi la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, walaupun dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, berhaji, berzakat, melakukan amal-amal ketaatan yang lainnya. Namun apabila dia mengingkari hari kebangkitan atau ragu tentang hari kebangkitan tersebut, maka dia telah kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini yang harus kita imani, ikhwati fillah. Inilah yang membedakan kita dengan atau orang-orang yang beriman dengan orang-orang kufar. Bahwa orang-orang yang beriman mengimani sesuatu yang belum terlihat oleh indera kita, belum dirasa oleh indera kita. Beriman kepada perkara-perkara yang gaib yang Allah Tabaraka wa Ta'ala khabarkan melalui Al-Quran dan melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah mengimani hari berbangkit ini. Ya, harus kita imani. Kalau ragu atau mengingkari, dia telah kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan dalil tentang hari berbangkit itu sangat banyak sekali. Ya, di antaranya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tadi. Ya, wa minha khalaqnakum. Kata Allah dalam surat Thaha ayat 55, wa minha khalaqnakum.
Ya, dari tanah inilah, dari bumi inilah kami ciptakan kalian. Ya, maksudnya dari bumi ketika menciptakan Adam, dari tanah ketika menciptakan Adam alaihissalam, dan Adam ini adalah abal basyariyah. Ya, ayahnya kaum manusia. Ya, ayahnya atau bapaknya manusia. Wa fiha nu'idukum. Dan di bumi ini pula, di tanah ini pula kami akan mengembalikan kalian, yaitu setelah kematian, ya di dalam kubur. Nanti setelah mati dikubur di alam kubur, itu akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala, dikembalikan jasadnya dan akan dikembalikan rohnya kepada jasad tersebut. Wa minha nukhrijukum, atau afwan, dan di tanah inilah kami akan mengembalikan kalian. Ya, maksudnya akan dikembalikan ke tanah tersebut setelah kematian di dalam kubur. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah inilah, dari bumi inilah kami keluarkan kalian ya pada waktu yang lain. Hadza huwal ba'ts. Ya, inilah hari kebangkitan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, ini dalil akan adanya hari kebangkitan. Allah tabaraka wa taala yang berfirman. Maka kita harus yakini. Maka ayat ini ya mengandung permulaan penciptaan dan pengembalian penciptaan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami ciptakan kalian dan padanya juga kami akan mengembalikan kalian, serta darinya kami akan mengeluarkan kalian pada waktu yang lainnya. Ya, kita diciptakan dari tanah, ya Nabi Adam diciptakan dari tanah dan keturunannya, ya. Kemudian akan dikembalikan ke dalam tanah dan hancur, ya hancur lebur, tulang belulangnya sudah hancur di dalam tanah tersebut, dan nanti akan dikembalikan oleh Allah tabaraka wa taala. Jasad-jasadnya akan dikumpulkan kembali. Kemudian akan Allah taala tiupkan ruh kepada jasad-jasad tersebut. Kemudian ikhwati fillah, di antara dalil hari berbangkit juga adalah surat Nuh ayat 17 sampai 18. Firman Allah tabaraka wa taala, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah lah yang telah menumbuhkan kalian dari bumi ini, kemudian mengembalikan kalian ke dalamnya, dan sungguh Allah tabaraka wa taala mengeluarkan kalian ya darinya, dari bumi ini. Ini juga dalil akan adanya hari kebangkitan. Allah menumbuhkan kalian dari tanah, dari bumi. Ketika Allah menciptakan dari tanah ini Adam alaihissalam, kemudian mengembalikan kalian ke dalamnya dengan kematian dan dikubur. Wa yukhrijukum ikhraja, dan sungguh Allah tabaraka wa taala akan mengeluarkan kalian. Hadza huwal ba's. Ya, ini dalil akan adanya hari kebangkitan. Berarti dua ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Al-Qur'an, dan ayat-ayat yang lainnya dan tambahan dari pensyarah Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya, ini hari kebangkitan. Maksudnya yakhrujuna minal kuburi wa yasiruna ilal mahsyar. Mereka akan keluar dari kubur dan akan berjalan menuju padang mahsyar. Ini yang akan kita hadapi kelak. Ya, kita akan mati, kemudian dibangkitkan kembali, keluar dari kubur dan berjalan menuju padang mahsyar. Seluruh manusia dari sejak Adam sampai manusia terakhir pada tegaknya hari kiamat. Allah tabaraka wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf, ikhwati fillah, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya, dia berkata, ya padanya kalian hidup. Ya, maksudnya di bumi, di tanah atau di atas, di bumi kalian hidup. Ya, dan di bumi pula kalian akan mati, dan darinya lah kalian akan dikeluarkan. Maksudnya adalah kalian akan hidup di atas permukaan bumi, dan kalian akan mati
dimasukkan ke dalam tanah tersebut, ke dalam bumi tersebut, dan darinya kalian akan dikeluarkan untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, ini dalil-dalil dari Al-Qur'an akan adanya hari berbangkit. Ya. Juga ada dalil akli, ya, dari Al-Qur'an itu sendiri. Ya, ada dalil akli, yaitu bahwasanya yang mampu memulai dalam penciptaan, dia juga mampu atau dia lebih mampu untuk mengembalikan ciptaan tersebut. Iya, ini. Jadi yang menciptakan pertama kali manusia sebelum tidak adanya manusia, ya sebelum contoh sebelumnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian manusia setelah wafat akan dikembalikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini lebih mudah bagi Allah. Iya. Secara akal kita juga misalnya ya, ketika kita menciptakan atau membuat meja, ya, membuat meja pertama kali tanpa contoh itu kita mampu. Maka ketika meja itu rusak, kita kembalikan, kita lebih mampu lagi karena kita pernah membuatnya sebelum ada contoh sebelumnya. Ya, sebelumnya tidak ada contoh sama sekali. Ya, maka mengembalikan penciptaan itu lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Ini dalil akli. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Rum ayat 27, "Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih." Dialah Allah yang menciptakan pertama kali makhluk, kemudian mengembalikannya dan itu lebih mudah baginya. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Ya, Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah yang mampu menciptakan manusia dari ketiadaan, dari yang sebelumnya tidak ada, dia juga mampu untuk mengembalikan mereka setelah kematian. Ini dalil sam'i dan akli. Ya, ini dalil sam'i, dalil dari Al-Quran dan juga dari akal. Jadi orang yang pertama kali menciptakan, ya dia lebih mudah untuk mengembalikan yang dibuatnya tersebut. Allah tabaraka wa taala menciptakan manusia, maka Allah lebih mudah untuk mengembalikannya. Ya, ini yang harus kita imani. Ini dalil Al-Qur'an dan juga dalil akal. Juga termasuk dalil akan adanya hari berbangkit. Apa yang terjadi? Ya, di bumi ini, dari hidupnya bumi ini dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, dengan tumbuh-tumbuhan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, anta taral ardha maitatan laisa fiha nabatun jarda'u thumma inna Allah subhanahu wa ta'ala yunzilu 'alaiha al-matar thumma yunbitu an-nabati alladhi kana hashiman maitan kadzalikal ajsamu fil ardi kanat mukhazzanatan fil ardi fayunzilullahu 'alaiha mataran thumma tambutul ajsamu wa tatakamalu hatta tunfakhu fihal arwah. Ya, lihat kata Syekh Saleh Fauzan, engkau melihat bumi ini mati pada asalnya. Ya, tidak ada di bumi itu tumbuh-tumbuhan. Bumi itu gundul, ya, kering. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan pada tanah tersebut hujan. Ya, Allah menurunkan hujan di atas tanah tersebut. Kemudian mulai tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, ya, yang tadinya kering dan mati. Yang tadinya tanah ini kering dan mati. Demikian juga jasad-jasad yang ada di dalam tanah. Ya, jasad-jasad manusia yang ada di dalam tanah, tadinya dia tersimpan di dalam tanah tersebut. Lalu Allah menurunkan air, ya,
ke tanah tersebut, menurunkan hujan tersebut, kemudian tumbuhlah jasad-jasad tersebut dan menjadi sempurna, kemudian Allah tiupkan ruh pada jasad-jasad yang ada. Ya. Fa antum tarawnal ardha kaifa takunu qahilatan thumma tahya bima nabata fiha. Allahu jalla wa ala huwa alladhi yuhyil ardha ba'da mautiha. Ya. Kalian bisa lihat bumi bagaimana dia tadinya adalah tandus dan gersang. Kemudian bumi itu menjadi hidup ya dengan tumbuhan di dalamnya. Ya di tanah tersebut Allah Jalla wa ala dialah yang telah menghidupkan bumi ini setelah matinya, ya setelah keringnya. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah tabaraka wa taala, bahwasanya engkau melihat bumi ini, melihat tanah ini, ya kering tandus. Maka ketika kami turunkan hujan di atas bumi tersebut, lalu bumi tersebut bergerak dan subur. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya Allah yang telah menghidupkan bumi tersebut, ya dia mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ya, lihat Allah telah menumbuhkan bumi ini. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها لأن الكل أحياء بعد الموت. Maka Allah yang telah mampu untuk menghidupkan bumi yang kering ini setelah kematian, setelah keringnya, dia juga mampu untuk menghidupkan jasad-jasad setelah kematiannya. Karena semua ini adalah kehidupan setelah kematian. Bumi kering itu menunjukkan ya dia bumi yang mati. Kemudian Allah turunkan hujan, ya Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atasnya, ya maka Allah juga maha mampu untuk menghidupkan jasad-jasad manusia setelah kematiannya. Ini yang harus kita imani. Ya, termasuk dalil juga akan adanya hari kebangkitan annahu law lam yakun hunaka ba'tsun lalazima an yakuna khalqun nasi abasan. Perhatikan ini khotifillah. Termasuk dalil akan adanya kebangkitan, ya, bahwasanya seandainya tidak ada di sana hari kebangkitan, maka penciptaan makhluk atau penciptaan manusia itu adalah main-main tanpa ada maksud. Ya, kalau seandainya tidak ada hari kebangkitan, maka penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia ini adalah main-main tanpa ada maksud. Dan ini tidak mungkin. Ya. Haitsu innahum ya'ishuna minhumul muti'ul muttaqi al-mu'minu billahi wa rusulih. Wa minhumul kafirul mulhidu والزنديق والجبار والمتكبر والعاصي كلهم يعيشون ثم يموتون دون أن ينال هذا المؤمن شيئا من جزائه أو ينال هذا الكافر وهذا الزنديق وهذا الملحد وهذا الطاغية المتجبر على الناس دون أن ينال جزاءه. Ya. Kalau memang tidak ada hari kebangkitan, maka penciptaan manusia ini main-main, ya kesia-siaan tanpa ada maksud, di mana mereka hidup, ya manusia itu hidup di antara mereka, di antara manusia itu ada orang yang taat, ada orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan di antara manusia juga yang hidup ada yang kafir, ada yang ateis, tidak percaya akan adanya ilah, ada al-zindiq, orang munafik, al-jabbar, ya, orang yang sewenang-wenang, orang yang sombong, orang yang berbuat maksiat. Semua mereka
hidup kemudian akan mati. Ya. Tanpa orang mukmin mendapatkan sesuatu pun dari balasannya, dan tanpa orang kafir pun serta orang munafik, orang yang menyimpang, orang yang sewenang-wenang kepada manusia, zalim kepada manusia juga tidak mendapatkan balasannya. Ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka kesia-siaan penciptaan manusia kalau tidak ada hari berbangkit. Ikhwati fillah. Ya. Fahal yaliku billahi an yatrukan nasa hakadha duna an yujazi ahlal imani bi imanihim wa ahlal ihsani bi ihsanihim wa ahlil ijrami wal kufri bi ijramihim wa kufrihim. Apakah layak ya bagi Allah membiarkan manusia begitu saja, menelantarkan manusia begitu saja tanpa membalas, memberikan balasan, memberikan ganjaran kepada orang yang beriman dengan sebab keimanan mereka, orang yang berbuat kebajikan dengan kebajikan yang mereka lakukan, tanpa membalas orang yang berbuat dosa, berbuat kufur dengan sebab dosa mereka dan kekufuran mereka. Hada la yaliku bihikmatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini tidak layak ya dalam hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ikhwati fillah, kita harus mengimani hari berbangkit. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya, milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya, supaya Allah membalas orang-orang yang telah berbuat buruk dengan sebab perbuatan mereka, dan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan dengan pahala yang terbaik, yaitu surga. Ya, hada la yakunu illa fi yaumil qiyamah, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali pada hari kiamat. Ya, demikian juga Allah tabaraka wa taala berfirman, am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ya. Ataukah orang-orang yang telah berbuat keburukan, berbuat dosa, menyangka bahwasanya kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan seperti orang-orang yang melakukan amal saleh, sama saja kehidupan mereka dan matinya mereka, sa'a ma yahkumun. Ya, betapa buruknya penilaian mereka. Jadi Allah bedakan bahwa orang-orang yang berbuat buruk ya, tidak sama dengan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Tidak sama. Baik hidup mereka maupun mati mereka. Dalam kehidupan mereka berbeda, dalam kematian juga mereka berbeda. Mereka akan dibalas sesuai dengan amal mereka masing-masing. Ya, orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala, sedangkan orang-orang yang pendosa, orang-orang kufar, ya mereka akan masuk ke dalam neraka. Seandainya tidak ada hari berbangkit, maka ini adalah kesia-siaan. Dan Allah tabaraka wa taala juga berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ya, ataukah kami jadikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh sama seperti orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini, atau kami jadikan orang-orang yang bertakwa sama seperti orang-orang yang jahat, orang-orang pendosa? Tentu beda. Ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ya, apakah kalian menyangka bahwasanya kami ciptakan kalian itu main-main tanpa ada maksud, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kemudian Allah juga berfirman, ayahsabul insanu an yutraka sudah alam yakun nutfatan min mani yumnah thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta.
Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ya, bukankah dia awal mulanya adalah nutfah, ya, dari air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Kemudian dia menjadi suatu yang melekat, menjadi alaqah. Lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Dan Allah menjadikan darinya berpasangan laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta? Ya, bukankah hal itu mampu, ya, untuk mengembalikan orang-orang yang telah mati? Ya, bukankah itu adalah mampu, ya, dia mampu untuk mengembalikan orang-orang atau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ini al-ba'ats, ya, hari kebangkitan. Ini bantahan bagi orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Dan perkataan orang kafir Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Man yuhil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang menghidupkan tulang belulang ini yang telah hancur lulu? Lalu Allah bantah apa? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Katakanlah Muhammad, Allah lah yang menghidupkannya, yang telah menciptakannya pertama kali. Dia juga mengetahui, ya, segala makhluknya, semua makhluknya. Allah lah yang menjadikan untuk kalian dari pohon yang hijau, dari tumbuhan yang hijau api. Allah jadikan api, Allah ciptakan api dari tumbuhan yang hijau. Ya. Maka seketika itu kalian menyalakan api tersebut darinya. Lihat, Allah yang mampu untuk mengeluarkan api yang bisa membakar dari tumbuhan yang hijau, tumbuhan yang basah. Ya, maka Allah lah yang mampu atas hal ini. Bukankah ala yaqdiru ala ihya'il amwat? Bukankah Allah itu mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati? Ya, dari tumbuhan yang hijau, yang apa, yang basah, Allah bisa buatkan, ciptakan api untuk manusia. Api itu membakar sifatnya. Ya. Maka Allah juga mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Lihat. Kemudian ya khotifillah, termasuk dalil akan adanya hari berbangkit adalah al-istidlalu bi khalqis samawati wal ardi falladhi khalaqa hadhil makhluqatil hailata al-azimata al-kabirata qadirun ala an yu'idal insan. Ya, termasuk dalil-dalil akan adanya hari berbangkit, ya, yaitu berdalil akan penciptaan langit dan bumi. Maka Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk yang besar ini, yang agung ini, dia juga mampu untuk menciptakan manusia. Li'annal qadiru ala syai'il azim yaqdiru ala madunahu min babi aula. Karena Allah yang mampu menciptakan sesuatu yang besar, ya, dia lebih mampu lagi untuk menciptakan sesuatu yang kecil. Kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, bila dibandingkan jauh, ya, langit dan bumi, bumi yang kita tinggali, langit yang ada di atas kita, itu makhluk Allah yang besar. Kita tidak ada apa-apanya, ikhwati fillah. Allah mampu menciptakan langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis, maka Allah lebih mampu lagi, ya, membangkitkan kita dari alam kubur. Ya, ini bahwa kebangkitan itu ada. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, ikhwati fillah, dalam surat Yasin ayat 81, "Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum? Bala wa huwal khallaqul alim." Ya. Bukankah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi mampu untuk menciptakan semisal mereka? Ya, benar.
dan dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Allah juga berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Ya, sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih besar dari penciptaan manusia. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, jadi penciptaan langit dan penciptaan bumi itu penciptaan makhluk-makhluk yang besar. Kita adalah makhluk-makhluk yang kecil. Ya, maka lebih mampu lagi kita dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari alam kubur kita. Ya, inilah dalil-dalil akan adanya hari berbangkit yang tetap, ya, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membangkitkan, ya, siapapun yang ada di dalam kubur, dan Allah akan membalas setiap pelaku atau, ya, orang yang beramal sesuai dengan amalannya. Jika dia melakukan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan dia dapat. Jika dia melakukan keburukan, maka keburukan yang akan dia dapat. Ya, maka orang kafir berbuat kufur, ya, orang fasik silahkan berbuat fasik, orang zindik dan orang yang menyimpang al-mulhid, tapi ingat, ya, di depan mereka ada hari berbangkit dan di depan mereka ada hari pembalasan dan hisab. Sedangkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, yang menyembah Allah tabaraka wa taala, yang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, maka amalnya tidak akan sia-sia. Amalnya tidak akan hilang sia-sia. Karena di sana ada janji yang Allah tabaraka wa taala akan penuhi amal-amal mereka, akan Allah sempurnakan amal-amal mereka dan melipat gandakan, ya, ganjaran-ganjaran mereka, ganjaran-ganjarannya, dan Allah akan memberikan sesuatu yang tidak pernah terbesit dalam sangkaan mereka, yaitu surga Allah tabaraka wa taala. Ya, bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan janji Allah tabaraka wa taala. Kemudian ikhwati fillah, selain kita harus beriman kepada hari berbangkit, juga kita harus beriman kepada hisab dan mizan. Ya, hisab hari perhitungan dan juga mizan. Ya, al-mizan yaitu timbangan, bahwa di akhirat kelak, ya, akan ada hari perhitungan dan juga timbangan amal hambanya, hamba Allah tabaraka wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, wa ba'dal ba'ti muhasabuna wa mujazuna bi'amalihim. Setelah hari berbangkit, mereka akan dihisap. Mereka akan dibalas dengan amal-amal mereka. Dalilnya firman Allah tabaraka wa taala dalam surat An-Najm ayat 31, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Ya, milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, supaya Allah membalas orang-orang yang berbuat buruk dengan sebab amal-amal yang telah mereka lakukan, dan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan dengan balasan yang terbaik, yaitu surga Allah tabaraka wa taala. Ya, termasuk, ya, min a'mali yaumil qiyamah, ya, termasuk pada hari kiamat kelak itu al-hisab wal mizan, ada hisab dan mizan. Al-hisabu bimakna munaqashatu ahlil ma'asi. Ya, hisab ini adalah munaqashah. Ya, perhitungan yang sangat ketat dan sangat detail kepada para pelaku maksiat. Ya, orang-orang yang orang-orang muslim yang pelaku maksiat itu akan dihisab. Ya, sedangkan orang kufar itu ulama berbeda pendapat apakah akan dihisab atau tidak. Sebagian mereka mengatakan, ya, tidak akan dihisab orang-orang kufar karena tidak ada kebaikannya sama sekali. Ya, fal muslimuna ala aksamin yaumal qiyamah. Orang-orang muslim itu bermacam-macam pada hari kiamat.
Macam yang pertama di antara mereka man la yuhasabu wa yadkhulul jannata bila hisabin wala adabin. Ya, di antara orang-orang muslim kita berbicara tentang orang-orang muslim, bahwa orang muslim itu bermacam-macam di hari kiamat. Di antara mereka ada yang tidak dihisab dan dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, ini tingkatan yang tertinggi. Ya, semoga kita masuk ke dalamnya. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membicarakan ya 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antara sifat mereka dalam hadis tersebut, ya tidak minta diruqyah. Kemudian juga tidak melakukan kai, pengobatan kai. Juga tidak berbuat tatayur, ya tidak apa beranggapan pada makhluk itu ada kesialan, ya ada tidak beranggapan ada hari sial, ya ada waktu sial dan yang lainnya tidak. Maka inilah orang-orang yang diantara sifatnya ini apabila dia meninggalkan tiga ini, ya maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, ini. Kemudian diantara kaum muslimin jenis yang kedua yaitu man yuhasabu hisaban yasira wa huwal ard faqat. Ya, di antara mereka ada yang dihisab dengan hisab yang ringan dan ulama mengatakan ini adalah al-ard saja. Ya, pemaparan amal saja. La yuhasabu hisaba munaqashatin wa innama yuhasabu hisaba ardin faqat. Ya, dia tidak dihisab dengan hisab munaqashah. Ya, tidak diinterogasi. Ya, tidak dihisab dengan uh, hisab yang sangat ketat dan detail. Akan tapi dia hanya hisab ard saja. Ya, ini juga termasuk orang-orang yang akan bahagia. Orang jenis pertama dan kedua ini orang-orang yang akan bahagia. Dia hisabnya ringan. Ya, hisab ard saja, hanya pemaparan amal saja. Di mana Allah Tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 9 dan 7, Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Maka adapun orang yang diberikan kitabnya di arah kanannya, di tangan kanannya, afwan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Ya, ini kedua. Jenis pertama dan yang kedua ini adalah orang-orang yang bahagia. Ya. Jenis yang ketiga dari kaum muslimin adalah man yuhasabu hisaba munaqashatin wa hadza tahtal khatari. Ya, yaitu yang dihisab dengan hisab munaqashah. Hisab yang sangat ketat dan detail dan dia dalam bahaya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Man nuqishal hisaba udziba. Barang siapa yang dimunaqashah dalam hisabnya, maka dia telah diadab. Nah, inilah jenis tiga kelompok kaum muslimin di akhirat kelak ketika berhadapan dengan hisab. Ya. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, "Ammal kufaru faqad ikhtalafa al-ulama'u fihim hal yuhasabuna aw la yuhasabun." Adapun orang-orang kafir, ya, sungguh ulama berbeda pendapat tentang mereka. Apakah mereka akan dihisab atau mereka tidak dihisab? Faminal ulama'i man yaqulu innal kuffara la yuhasabun. Di antara para ulama, ya, ada yang mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan dihisab. Kenapa mereka tidak akan dihisab? Kata alasannya, kata mereka, li'annahum laisa lahum hasanatun wa inna ma yadhhabu bihim ilan nari li'annahum laisa lahum hasanatun. Ya. Alasan ulama yang berpendapat bahwa orang kafir itu tidak akan dihisab karena mereka itu tidak memiliki kebaikan-kebaikan. Ya, mereka akan pergi menuju neraka karena mereka tidak memiliki kebaikan-kebaikan. Karena hisab itu ya adalah orang yang
memiliki kebaikan dan memiliki keburukan maka dihisap. Sedangkan orang kafir tidak memiliki kebaikan, keburukan semua tidak perlu dihisap. Ini pendapat sebagian ulama. Wa minal ulama'i man yaqulu innahum yuhasabuna hisaba taqririn ay bi'amalihim wa kufrihim wa ilhadihim thumma yadhhabu bihim ilan nar. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu akan dihisab dengan hisab takrir, ya, pengakuan amal-amal mereka, kekufuran mereka, penyimpangan mereka, mereka lalu masuk ke dalam neraka. Ya, inilah orang-orang kafir. Ya. Kemudian beriman kepada mizan, timbangan. Apa itu mizan? Ma'nahul alatul lati tuzanu biha a'malul ibadi tudha'ul hasanatu fi kifatin wasayyi'atu fi kifatin. Mizan adalah alat yang ditimbang dengannya amal-amal para hambanya. Ya, diletakkan kebaikan dalam suatu neraca dan diletakkan keburukan dalam di neraca yang lainnya. Ini al-mizan, kita harus imani. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Maka barang siapa yang timbangannya itu berat, mereka itulah orang-orang yang beruntung. "Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum." Dan barang siapa yang timbangannya ringan, mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103. Ya, apabila keburukannya lebih berat, maka manusia itu akan rugi. Namun apabila dia kebaikannya lebih berat, ya dia akan beruntung. Berdasarkan ayat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tadi disebutkan. Ya, inilah mizan, ya, timbangan amal. Kadzalika man utiya kitabahu biyaminihi fahisabuhu yasir. Ya, demikian juga orang yang diberikan kitabnya di tangan kanannya maka hisabnya mudah. Adapun orang yang diberikan kitabnya di tangan kirinya maka dihisab dengan hisab yang berat. Ya. Wasayrul ahwala wal akhtara jasimah. Dia juga akan selain mendapatkan hisab yang berat, dia akan melihat kengerian-kengerian, bahaya-bahaya yang besar di akhirat kelak. Ya, dia akan melihat bahaya-kebahaya yang lainnya di mawaqifil qiyamah. Ya, dihisab dan juga waktu dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, ini adalah perkara-perkara yang besar, ya, yang lau fakkarna fiha, seandainya kita bisa memikirkannya, ya, seharusnya kita bisa memikirkan perkara-perkara yang besar ini supaya kita tidak sembarangan dalam beramal di dunia ini. Kita hanya melakukan amal-amal yang baik saja karena di akhirat kelak akan ada perhitungan, akan ada mizan, akan ada hisab. Ya. Kemudian ikhwati fillah, berkata Syekh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, "Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar." Barang siapa yang mendustakan hari berbangkit dia telah kufur. Ya, tentu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, ya, itu didasari dengan dalil. Ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, yaitu dalilnya firman Allah taala, "Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ikhwati fillah, ya, dalil bahwa orang yang mendustakan hari berbangkit itu kufur, dalilnya adalah surat At-Taghabun ayat 7. Orang-orang kafir, lihat Allah sebutkan di sini orang-orang kafir yang menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Kul, katakanlah Muhammad, bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Demi Rabbku, kalian akan dibangkitkan, kemudian kalian akan diberikan kabar terhadap apa yang kalian telah amalkan, wa dzalika 'alallahi yasir. Dan hal itu mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Menunjukkan dari dalil ini
Karena Allah sebutkan za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir menyangka ya, Allah yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Ini menunjukkan orang yang mendustakan hari berbangkit, ya dia telah kufur. Maka ini harus kita imani ya ikhwati fillah. Mungkin ya pelajaran kita sampai sini ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas iman kepada para rasul. Ya, iman kepada para rasul. Sebelum ditutup, mungkin di antara antum ada yang mau bertanya secara langsung atau melalui chat, silahkan ikhwah. Tidak ada, ya jika tidak ada mungkin sampai sini ya kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan semoga ada manfaatnya yang bisa kita amalkan di kehidupan dunia kita untuk akhirat kita. Ya, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.